Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh soleha, ketemu lagi sama Bayu untuk di pembelajaran hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita baca doa mau belajar. Oke, siap? Angkat tangannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk di pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami kosakata dari ciri-ciri hewan. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu ciri-ciri hewan. Ya, ciri kosakata yang kita dapat sebelumnya, kita juga harus bisa memahami untuk menggunakan menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, di sini Ibu sudah meringkas. Ada 5 ciri hewan yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, yang pertama yaitu bernafas. Ya, bernafas itu adalah termasuk ciri hewan atau makhluk hidup. Yang kedua itu tumbuh. Ya, ketiga yaitu berkembang biak. Yang keempat bergerak, dan kelima makan dan minum. Setiap makhluk hidup membutuhkan pasti ada ciri-ciri dari kelima ciri makhluk hidup ini. Baik itu makhluk hidup itu hewan, tumbuhan, atau manusia. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks tentang makhluk hidup yang Ibu ambil, yaitu tentang makhluk hidup hewan. Nah, di sini ada hewan mamalia yang bisa kita rawat dengan mudah. Ya, di sini contohnya Ibu ambil kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh permukaan bumi. Nah, kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan atau hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya atau bisa dimakan. Namun, tidak semua orang memakan daging kelinci. Nah, kelinci juga memiliki ciri. Nah, apa itu? Di sini ada, kita sama-sama lihat teksnya. Memiliki daun telinga yang panjang, ya, yang berbentuk runcing ke atas, lalu memiliki 2 pasang gigi di depan. Ya, kemudian kelinci ini mempunyai sifat lembut, ya, sifat yang lembut karena dia hewan peliharaan yang penurut. Nah, kelinci suka sekali dengan makanan sayuran. Contohnya di situ ada wortel, kemudian juga dia suka dengan sayur-sayuran seperti kangkung dan lainnya. Nah, kelinci juga memiliki ciri bergerak. Ciri bergeraknya itu apa? Melompat. Ya, itu adalah ciri dari hewan kelinci yang secara umum dapat kita temui. Ya, kemudian kalau tadi Ibu sudah membahas tentang kelinci, nah di sini ada gambar kelinci. Nah, berdasarkan teks yang tadi Ibu baca, kira-kira ciri hewan ini apa aja tadi? Good. Yang pertama apa tadi? Telinganya. Ya. Yang kedua apa tadi? Ya, dia suka makan sayur-sayuran. Kemudian, yang ketiga apa? Ciri bergerak. Bergeraknya dengan cara melompat. Oke, good. Nah, selanjutnya kalian perlu menuliskan informasi suatu teks dengan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, setelah kita membaca tadi, sebaiknya kamu menuliskan kembali informasi yang ada pada teks yang tadi sudah kita baca. Contoh tadi, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tahukah kamu pertumbuhan dan perkembangan hewan kucing? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang kita sama-sama bisa jawab. Nah, tahukah kamu pertumbuhan dan perawatan kucing Persia? Nah, di sini Ibu mau kita membaca sama-sama. Nah, bisa dilihat, simak baik-baik videonya. Nah, Ibu akan membacakan, kalian juga ikut membaca di rumah ya. Nah, Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Nah, ingat, harus disisir berapa kali? Ya, 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan.
Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Nah, tadi makanannya juga harus khusus, menyisir rambutnya juga sisirnya harus khusus. Nah, kucing Persia juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Nah, ini cara berkembang biaknya ya. Cara berkembang biaknya hewan kucing yaitu dengan cara berkembang biaknya yaitu melahirkan, hamil dan beranak. Nah, masa kehamilan kucing Persia ini sekitar antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Nah, itulah keistimewaan hewan kucing. Ya, tadi kita sudah membaca sama-sama tentang perawatan hewan kucing Persia. Nah, selanjutnya kita lihat apakah itu. Wow, ada gambar banyak kucing. Cantik-cantik ya kucingnya? Ya. Nah, di sini Ibu mau berikan kuis. Nah, apa saja kuisnya? Tang. Nah, silakan kalian catat. Kemudian nanti kalian bisa menjawab kuis tersebut dari teks yang tadi kita baca. Oke? Jangan lupa dicatat ya. Oke, selanjutnya. Nah, menjelaskan perkembangan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Kalau tadi tentang perkembangan hewan yang ada di darat. Nah, kita kan kali ini Ibu menjelaskan tentang hewan yang ada bermain di air. Nah, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan informasi yang akan kita peroleh dari teks tersebut. Nah, menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Langkahnya yaitu amati daur hidup hewan dengan seksama. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Ketiga, ceritakan tahapan tersebut secara berurut. Ya, tidak boleh ngacak. Kemudian yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Nah, di sini ada contoh dari daur hidup hewan. Kira-kira hewan apa ya? Ta! Nah, hewan apa itu? Oke, good. Itu adalah hewan katak. Nah, sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis, ya, bermetamorfosis. Apa itu metamorfosis? Yaitu perubahan bentuk atau susunan. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Pahami? Lihat, bertelur. Nah, yang di sini nih, bertelur ya. Oke. Kemudian daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Nah, telur menetas menjadi kecebong. Nah, tuh. Nih kecebong ya. Ini kecebong tanpa kaki. Nah, pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Nih. Nah, ada nggak kakinya? Ya, ada ya. Nah, lalu tumbuh kaki depan. Tuh, lihat kaki depannya ada. Ini adalah katak berekor. Ada juga tangannya. Ya. Kemudian katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Nih, ini yang disebut dengan katak muda. Nah, akhirnya ekor katak menghilang. Nih, ekor nanti menghilang. Ekor yang di sini nanti menghilang. Nah, katak muda akan menjadi katak dewasa yang tidak berekor seperti ini, yang seperti kita sering temui. Ya, ini adalah daur hidup hewan katak. Ingat tadi langkahnya apa? Amati, kemudian pahami urutannya. Yang ketiga, jelaskan dan menggunakan kata yang tepat. Nah, itu adalah daur hidup hewan katak. Nah, kemudian menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Nah, menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Dengan memahami arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, dari daur hidup hewan katak tadi, kalian dapat menemukan kata baru. Apa tadi?
Nah, good. Apa tadi? Metamorfosis. Apa tadi metamorfosis? Ya, perubahan bentuk atau susunan. Kemudian kecebong. Apa ya tadi kecebong? Kecebong? Ya, kecebong adalah anak kata yang menetas dari telur. Ya. Nah, ini adalah dua kosakata baru yang kita ketahui dari teks tentang daur hidup hewan kata. Nah, selanjutnya ada tugas nih buat kalian. Apakah itu? Good. Tugasnya adalah mencari makna kosakata yang baru kalian temui di kamus atau internet dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Tentunya minta pendampingan ayah dan bunda. Tadi ibu sudah kasih tahu loh, sudah kasih bocoran untuk arti makna kata kosakata metamorfosis dan kecebong. Nah, kalau kalian tadi menyaksikan dengan baik, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Jadi kalian tinggal membuat kalimatnya. Oke? Good. Oke. Demikian materi yang ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.